Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami berdua. Saya sendiri Wisnu Prayoga. Dan saya Deni Hartanto. Saya dari kelas 4B Manajemen Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja kerja karyawan di Satuan Polisi Pamongkraja Kabupaten Cirebon. Di sini disiplin kerja sendiri pengertiannya adalah disiplin kerja adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. Lalu kompensasi pun pengertiannya adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik ataupun non fisik, seperti contoh gaji atau penghargaan dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada kinerja kerja karyawan. Pengertiannya adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif atau berdasarkan jumlah data atau banyaknya data. Dan kedua, metode pengumpulan datanya itu menggunakan metode survei dengan cara membagikan kuesioner pertanyaan tertulis terhadap karyawan yang sesuai dengan kerjaan mereka. Sumber data yang didapat, data primer diperoleh langsung dari responden, yaitu karyawan Satpol PP Kabupaten Cirebon. Data sekundernya diperoleh dari data identitas karyawan dan jumlah karyawan yang ada di Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Cirebon. Lalu untuk sampelnya itu ya, yang menjadi sampel penelitian Satpol PP Kabupaten Cirebon yaitu sebanyak 30 responden atau orang. Lalu di sini ada uji validitas. Ya, berdasarkan uji validasi samping semuanya dari X1 disiplin kerja dan X2 kompensasi serta X3 kinerja karyawan mempunyai nilai valid, yaitu R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya. Lalu di sini ada variabel 1 atau X1 disiplin kerja. Definisi itu kan disiplin kerja adalah suatu kondisi yang tercipta dalam terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. Nah, indikatornya apa? Ketepatan waktu datang ke tempat kerja, yaitu yang pertama. Yang kedua, ketepatan jam pulang ke rumah. Jadi di dua poin ini adalah pertama, si karyawan itu datang dengan tepat waktu dengan aturan-aturan yang telah perusahaan terapkan, dan yang kedua pun perusahaan tidak korupsi waktu atau pulang dalam tepat waktu. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan. Dan yang kelima, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas kerja sampai selesai setiap harinya. Dan yang ketujuh, merapikan peralatan kerja. Jadi setelah mereka pulang itu mereka tidak acuh tak acuh dengan apa yang bekas pekerjaan mereka. Jadi mereka merapihkan agar disiplin itu terterapkan. Terus yang kedua ada kompensasi, yang artinya itu adalah kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan baik berupa fisik ataupun non fisik. Contoh yang terpenuhi itu adalah gaji pokok yang terpenuhi, tunjangan cuti yang sesuai, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, terus nama baik pegawai dan karyawan, jaminan hari tua atau pensiun. Nah, itu salah satu yang kami sebutkan, dan banyak lagi penghargaan atau kompensasi lainnya yang bisa diberikan perusahaan untuk karyawan. Ada indikator dari kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, indikatornya adalah yang pertama memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang kedua ada ketepatan waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah teliti dalam mengerjakan tugas. Yang keempat memiliki kuantitas karyawan yang produktif terhadap menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima ada bertanggung jawab atas kesalahan dan langsung untuk mengevaluasinya. Nah, dari indikator kinerja karyawan tersebut merupakan hasil dari
disiplin kerja dan kompensasi yang diberikan oleh karyawan. Selanjutnya ada uji F. Pada nilai F hitung sebesar 7.266 dan nilai signifikan sebesar 0,003, sedangkan F tabel dengan tingkat keyakinan 95% diperoleh F tabel sebesar 2,690 dan nilai signifikan kurang dari alfanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel disiplin kerja X1 dan kompensasi X2 secara bersama-sama mempunyai pengaruh kinerja karyawan atau HO ditolak dan HA diterima. Adalah ada pembahasan pada yang pertama, disiplin kerja atau X1 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan atau Y, tetapi signifikan karena tingkat signifikansi yang ditunjukkan lebih kecil, 0,5 yaitu 0,227. Hal ini berarti bahwa disiplin kerja penting dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Hal ini berarti bahwa disiplin kerja diperhatikan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, para karyawan atau pegawai Satpol PP Kabupaten Cirebon telah memenuhi peraturan yang ada, sehingga para karyawan atau pegawai dan atasan agar tetap mempertahankan kedisiplinan tersebut. Yang kedua ada kompensasi atau X2, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Y, karena tingkat signifikansi yang ditunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,430. Hal ini berarti bahwa kompensasi diperhatikan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Satpol PP Kabupaten Cirebon karena para karyawan atau pegawai telah menerima hak-haknya sesuai yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kinerja karyawan atau Y, memiliki pengaruh positif terhadap Satpol PP Kabupaten Cirebon. Hal ini berarti kinerja karyawan sangat diperhatikan oleh instansi ini karena atasan memberikan kompensasi yang lebih yang membuat kinerja karyawan meningkat. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini disiplin kerja dan kompensasi pada Satpol PP Kabupaten Cirebon berpengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan atau pegawai karena karyawan pegawai tersebut telah menerima hak-haknya sehingga X1, X2 dan yang berpengaruh terhadap Y. Nah, di sini kompensasi itu sangat berpengaruh sangat besar terhadap kinerja kerja karyawan. Kenapa? Yang pertama, kompensasi itu kan para pegawai menerima hak-haknya dengan sesuai SOP dan sesuai undang-undang yang telah diberlaku. Lalu dengan kepuasan para pegawai terhadap kompensasi atau penghargaan non materi ataupun yang materi, nah terciptalah disiplin kerja yang baik. Nah, setelah disiplin kerja yang baik, mereka dengan yang tadi itu memakai baju seragam dan lain sebagainya. Lalu terciptalah kinerja kerja karyawan gitu. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya Wisnu Prayoga Dan saya Denny Hartanto. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apa salah kata ataupun penyampaian materi kurang baik mohon dimaafkan dan dimaklumin karena ini konteksnya untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.